Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan suatu smartphone merupakan poin penting yang harus kita tahu sebelum membeli HP tersebut, supaya kita nggak salah pilih atau salah beli. Dan jangan sampai kita menyesal di akhir karena kurangnya informasi sebelum membeli HP tersebut. Di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Oppo A95. Dengan harga jual 3.999 atau 4 juta, kira-kira poin menarik apa yang ditawarkan HP ini? Untuk kelebihan yang pertama yaitu desain yang mewah dan tampak premium. Seperti yang kamu lihat, look dan tampilan Oppo A95 terlihat cukup bagus dan mewah di sini. Emang sih HP ini masih menggunakan bahan polikarbonat, tapi berkat Oppo Glow Design, HP ini terlihat glowing dan tampak mengkilap, tapi tidak gampang ninggalin bekas ceplakan tangan atau sidik jari. Selain itu, yang bikin HP ini tambah sedap saat dipandang adalah dengan tidak adanya sensor sidik jari atau fingerprint di bagian belakang atau samping bodi. Sehingga desain yang ada terlihat clear, simple dan enggak neko-neko. Untuk bagian depannya juga enggak kalah keren. Sudah menggunakan konsep layar pancol display kekinian dengan diameter kamera yang tidak terlalu besar dan bezel layar tergolong tipis. Satu lagi yang saya suka dari HP ini yaitu bentuk bodi yang super slim dan berasa nyaman saat digenggam. Ketebalannya cuma 7,9 mm dengan berat yang cuma di angka 175 gram. Jadi rasanya enak aja gitu megang HP ini berlama-lama. Tidak berasa tebal dan berat sama sekali. Dan untuk kelebihan yang kedua yaitu menggunakan layar AMOLED yang nyaman dan sedap dipandang. Selain bentuk layar yang sudah pancol display kekinian, Oppo juga sudah menggunakan panel layar AMOLED yang memiliki kualitas bagus. Warnanya tajam dengan saturasi warna yang cakep. Sehingga saat digunakan buat nonton atau main game, warna yang dihasilkan tampak jernih dan sedap dipandang. Respon sentuh layarnya juga sangat responsif. Selain itu, yang saya suka dari layar AMOLED adalah karena sudah support finger under display yang sangat simpel untuk penggunaannya. Dan juga sudah memiliki fitur Always On Display atau AOD. Bikin HP ini tetap terlihat keren walaupun dalam keadaan layar mati. Untuk ukuran layarnya juga cukup ideal, cuma 6,43 inch dengan resolusi layar yang sudah Full HD+, 1080 x 2400 pixel. Cuman yang sedikit disayangkan, refresh rate-nya cuma 60 Hz aja. Padahal saya yakin bakal lebih paket lengkap lagi kalau sudah 90 Hz. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yaitu kamera dengan resolusi tinggi. Oppo A95 hadir dengan dibekali setup triple kamera untuk bagian belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sendiri sebesar 16 megapiksel. Selain megapiksel kamera yang lumayan besar, fitur kamera yang ditaruhkan juga cukup lengkap di sini. Selain foto dan video, di sini masih ada fitur foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto makro, selang waktu, mode pakar, extra SD, foto panorama, pemandai teks, video slow motion, dan stiker. Untuk perekaman videonya, HP ini juga sudah dilengkapi dengan AIS yang otomatis langsung aktif tanpa harus disetting. Dan untuk hasil jepretan kameranya, HP ini juga sudah terlihat bagus dan bisa diandalkan untuk berbagai situasi dan kondisi. Gambar terlihat tajam dan saturasi warnanya juga sudah oke. Pokoknya mantap lah, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Untuk kamera selfie-nya juga demikian, memiliki hasil gambar yang terlihat bagus. Komposisi warna oke, ketajaman gambar juga dapat. Pokoknya yang jelas silahkan kamu nilai saja dari hasil yang sudah saya tampilkan. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang menggunakan Oppo A95. Ini di outdoor ya, dengan cahaya yang sudah cukup bagus. Oke, jadi silakan di sini kamu nilai untuk kualitas warna yang dihasilkan sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini cuma mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second saja. Oke, ini coba buat jalan santai. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Ini di outdoor ya, dengan kondisi cahaya yang kurang lebih juga cukup baik. Silahkan kamu nilai dan koreksi untuk warna kulitnya, oke, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Oke, ini kita coba buat jalan santai. Cuman ini di pinggir jalan, jadi maaf kalau misalnya rada sedikit berisik atau suaranya kurang begitu jelas. Untuk kelebihan yang keempat yaitu sudah super flash charging hingga 33 watt.
Oppo A95 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan power charger yang sudah USB Type-C. Dan yang bikin spesial di sini adalah kecepatan chargingnya yang sudah fast charging hingga 33 watt. Jadi bakal bikin lebih hemat waktu saat charging HP ini. Dengan 33 watt flash charging, pengisian daya di Oppo A95 tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk isi daya sampai 100%. Cukup 1 jam lebih atau enggak sampai 2 jam sudah terisi penuh. Jadi sangat menghemat waktu. Dan buat pemakaian yang standar, baterainya juga masih bisa kok diandalkan untuk pemakaian seharian penuh. Dan untuk kelebihan yang kelima sekaligus yang terakhir, yaitu sudah dilengkapi dengan NFC dan rating IPX4. Dijual dengan harga 3.999, akhirnya ada juga produk Oppo yang sudah dilengkapi dengan NFC. Emang sih, mungkin fitur ini nggak berguna untuk semua user, tapi kurang afdol aja rasanya kalau harga segini belum punya NFC. Dan untuk rating IPX4, HP ini juga sudah tahan kalau hanya terkena cipratan air dari berbagai sisi. Tapi ingat ya, hanya untuk kecipratan saja, bukan kecemplung atau nggak sengaja terendam di mesin cuci. Tapi walaupun sudah rating IPX4, kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai bagian port charger dan lubang penting lainnya seperti speaker dan jack audio kemasukan air. Nanti bisa beda ceritanya. Itulah tadi beberapa poin kelebihan dari Oppo A95. Atau bisa dibilang poin penting yang bikin banyak orang mau beli HP ini. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimilikinya. Dan untuk kekurangan yang pertama yaitu performa yang kurang powerful. Buat kamu yang belum tahu, Oppo A95 dibekali dengan internal memori 128GB dan kapasitas RAM sebesar 8GB yang bisa di-extend lagi hingga maksimal 5GB. Untuk chipsetnya, HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 662 octa-core 11 nanometer dengan jenis GPU Adreno 610. Untuk kapasitas RAM dan ROM sebenarnya tidak ada masalah karena sudah tergolong standar di kelas harganya. Cuman yang agak disayangkan jenis chipsetnya saja yang tidak ada peningkatan dari Oppo A74 sebelumnya. Dan menurut saya dengan harga 4 juta tapi masih menggunakan Snapdragon seri 600 berasa terlalu mahal aja rasanya. Karena performa yang dihasilkan chipset ini standar aja dan nggak ada yang spesial. Di sini saya coba buat main game PUBG Mobile, HP ini cuma mampu menghasilkan grafik smooth high dan balance medium aja. Walaupun performanya cukup lumayan dan sensor giroskop berjalan dengan baik, tapi untuk harga 4 juta kurang memuaskan aja rasanya. Berasa nggak sepadan aja dengan duit yang sudah kita keluarkan. Tapi saya bilang seperti ini bukan berarti HP ini jelek loh ya, tidak sama sekali. HP ini sudah bisa untuk main game berat seperti ini, tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal. Dan berasa kurang greget aja, karena chipset yang digunakan sama dengan Oppo A74, yang dijual dengan harga jauh lebih murah 3,4 juta. Tapi kalau kamu nggak hobi main game, kamu abaikan saja poin ini. Karena kalau cuma untuk multitasking harian, HP ini sudah berasa lancar dan sangat nyaman. Apalagi didukung dengan UI yang sangat stabil dan tampilannya yang cakep. Untuk kekurangan yang kedua sekaligus yang terakhir yaitu lensa kamera yang kurang komplit. Kurang komplit di sini sebenarnya karena tidak adanya lensa ultra wide di HP ini. Malah yang lebih unik untuk megapiksel kamera yang dimiliki Oppo A95 itu sama persis dengan Oppo A74. Benar-benar sama semua, mulai dari jumlah lensa dan megapiksel kamera. Jadi tidak ada sesuatu yang baru atau wah di sini. Tapi untuk hasilnya tetap bagus kok dan masih bisa diandalkan. Sama satu lagi ada yang sangat disayangkan di bagian perekaman videonya, yaitu Oppo A95 belum support perekaman video hingga resolusi 4K dan frame rate 60 fps. Cuman mentok sampai ukuran 1080 di 30 fps aja. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada intinya HP ini sudah bagus sebenarnya. Desainnya mewah dan super slim, layar sudah AMOLED, flash charging hingga 33 watt, sudah punya NFC dan support fitur extended RAM. Dan satu lagi yaitu memiliki UI yang bagus, banyak fitur dan nyaman saat digunakan. Tapi sayangnya semua yang sudah bagus di HP ini jadi terasa biasa aja menurut saya. Karena semua yang ada sama saja dengan Oppo A74 yang dijual dengan harga lebih murah 3,4 juta. Mulai dari segi desain, panel layar, spesifikasi dan performa bahkan sampai kameranya, semua benar-benar sama.
sama, plek ketiplek. Yang bikin beda cuman sedikit banget. Di Oppo A74 belum punya NFC dan rating IPX4. Udah itu aja, selebihnya semua sama. Jadi kalau kamu lagi pakai Oppo A74, saya yakin kamu setuju dengan persepsi saya. Tapi kalau kamu pengguna baru atau baru mau beli Oppo A95, HP ini sudah bagus kok dari berbagai aspek dan sisi. Tapi yang jelas untuk urusan performa gaming yang agak berat, kamu jangan berharap terlalu tinggi di sini. Karena HP ini lebih diperuntukkan buat kamu yang mau HP dengan desain cakep, kamera bagus, UI simple serta nyaman untuk pemakaian yang kasual dan santai aja. Dan yang perlu kamu tahu, bagus atau tidaknya suatu HP bukan melulu tentang chipset dan RAM yang dimilikinya, tapi masih banyak hal lain yang juga tidak kalah penting. Pokoknya yang paling penting dan utama tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa dan selera kamu yang mana. Karena semua HP punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari Oppo A95 versi sesuai harga. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang, kamu bisa banget bantu koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.